Akibat perang di Timur Tengah, kita harus siap menghadapi kesulitan. Tapi sekali lagi, kita bersyukur bahwa sebenarnya bangsa Indonesia punya kekuatan. Kita punya kekuatan yang besar. Sadayana, aduh, nyeri kepala yuk. Di pertengahan bulan Ramadan dan jelang lebaran minyak goreng makin mahal. Gimana kepala emak dan para ibu-ibu nggak pusing alias cenat-cenut? Uang belanja makin hari atau makin tercukup buat ke pasar teh. Masuk di minggu ketiga bulan Ramadan, harga minyak goreng nepi Rp19.000 per liternya ya. Aduh Gusti, maju dulu nah dompet emak menangis. Itu baru teh minyak goreng ya, belum bahan lain nu ikutan ngelonjak. Info nayo, minyak goreng naik gara-gara imbas dari perang di Timur Tengah. Efeknya pasokan dan penyaluran minyak jadi makin berkurang dan susah. Aduh, dapur emak teh kena efek perang ya judulnya. Tapi bukan mah enah namina nu gampang menyerah ya. Yo, emak punya solusi alternatif minyak yang bisa jadi inspirasi buat sadayana semua. Disimak baik-baiknya. Sadayana, mak mau bikin minyak sendiri weh. Pakai kelapa nu banyak di kebun. Tapi nya pas mau petik kelapa kameramen teh cerita. Cenah mah pas bantuin emak petik kelapa. Aya ular di atas pohon. Karunya, ay untung kameramen eta teh loncat. Tapi akhirnya mah udah dapet sih kelapa yang emak butuhin. Waktunya membuat yang manis-manis. Sebelum membuat yang manis-manis, mau bikin minyak kelapa dulu. Mau tahu nggak proses pembuatannya kayak gimana? Sekedapnya, sebelum bikin es kelapa, bikin minyak kelapa dulu. Carana siga kieu yo, buah kelapana emak kupas, terus daging buah kelapana emak parut. Tadi gunakan 8 butir kelapa yang udah tua. Kalau bahasa Sunda mah udah kiring banget. Kenapa gunakan yang udah tua? Soalnya kalau yang tua itu banyak sekali santannya dan lebih bagus. Biar santannya. Hasil parudan kelapa emak tambahin air supaya bisa diperas. Peras yang kuat sadayana biar santan yang dihasilkan makin banyak. Pokoknya peras terus sampai tetes terakhir. Santannya udah siap. Sekarang kita masuk ke proses selanjutnya. Bagian iya teh harus hati-hati ya. Pokoknya santan ente boleh mendidih. Santannya kita hangatkan, tapi jangan sampai mendidih. Kieu sadayana maksud mah teh. Nah, kalau santannya udah mengambang kayak gini, sekarang kita tinggal angkat. Kita pisahkan santannya. Nah, caranya seperti ini. Ini santannya yang paling atas ya. Kalau yang paling bawah itu air. Sadayana pisahin santan kental dan airnya. Pelan-pelan we nya. Ulah buru-buru. Mau kemana sih lagian? Ma ikut atuh deh. Tuh, airnya udah mulai kelihatan kan? Misah dari santannya. Sebenarnya mah aya cara lain buat pisahin santan. Tadi kan cara mah direbusnya. Sadayana ge bisa ye pakai cara kieu. Untuk memisahkan santannya itu ada 2 cara. Bisa direbus dan bisa didiamkan selama 2 jam. Contohnya seperti ini. Ini yang didiamkan selama 2 jam. Tuh kan mulai mengendap, dari bawah itu air, yang atas itu santan. Lebih suka dengan cara dihangatkan, soalnya lebih cepat. Jadi bisa sat-sat pisahin santannya. Walau caranya singkat, hasil santannya tetap bagus kok. Ai santan nu endapan 2 jam, emak ambil dan campur sama santan hangat nu sebelumnya. Teu naon, sarua oge kok. Waktunya memasak. Prosesnya agak lama ya, sekitar 2 jam. Pinggirnya harus sering diaduk ya, supaya tidak mengerak. Pas aduk santan harus sabarnya, soalnya masaknya lumayan lama.
Lamun geus 1 jam, jadinya siga kieu. Santan mulai berkurang, warna nage sedikit kecoklatan. Selama santan dimasak, jangan lupa diaduk terusnya sadayana biar nggak gosong di bagian bawahnya. Nah, ini namanya galendo. Tanda minyak kelapanya udah jadi, lihat dari gelendonya. Tuh, gelendonya udah kuning, cantik banget. Sadayana warna galendo menguning siga kieu. Tandanya udah harus diangkatnya. Minyak kelapanya udah jadi. Sadayana tingale. Halus pisannya minyak kelapa nate. Asik, mah punya minyak kelapa murni. Tadi pakai kira-kira 8 butir kelapa yang tua. Nah, jadi minyaknya kira-kira ada nih 1/2 kiloan. Banyak kan hasilnya? Minyaknya juga jernih banget. Wow. Ini minyak asli dari kelapa. Tuh ada mas satu mas. Hah? Ayo Dan.